aja gitu ya, karena yang di depan mata kan sesuatu yang berpikir gila-gila makanya sulit gitu ya. Konon kalau penasaran orang yang lagi jatuh cinta, dan ini yang terjadi ya pada masa sekarang, pada saat cryptocurrency ini menjadi tren di mana-mana. Recording in progress. Orang diberikan informasi tentang risikonya kayak nggak mau tahu gitu. Dan kita dengarkan di mana-mana orang berbicara tentang cinta yang keluar-keluar pada cryptocurrency. Saya pertanyaan ini jadi penasaran, cinta atau nafsu ini sebenarnya, karena terbayang gila-gila selamat sore sobat listener dan juga sahabat ibu. Anda tengah menyimak Smart Market Insight. Saya Laura Rija dan tadi harus tentang aku ya mantan Anda Willy Darmawan. Sore Willy. Halo lah, selamat sore. Yes, oke. Ya benar gak sih? Ya kan kalau orang jatuh cinta kira-kira dikasih nasihat kayak apa pun nggak mau denger kan Willy? Bener Ola, kalau udah jatuh cinta dalam mata apa aja dijalanin ya, padahal nggak semuanya bener dan beresiko. Nah, kita nih mewakili Smart Listener yang ternyata kita bahas mengenai cryptocurrency. Itu mau mana bahas cryptocurrency padahal kita udah duluan jauh sebelum itu kan kita udah bahas ya. Nah, sekarang saat semua orang bergila-gila, oke, ini masih ada yang membahas. So, kita mulai cerita yang bergila-gila ini pada cryptocurrency. Selamat sore Mas Ryan. Selamat sore Mbak Ola, selamat sore Mas William, selamat sore Smart Listeners dimanapun Anda berada. Yuk. Iya. Untuk currency diperdagangkan di negara yang Iya. famous, itu udah keburu jadi perbincangan di mana-mana. Iya. Orang udah kepengen kaya. Iya. Please, mungkin di awal bisa kasih tanggapan dulu pernyataan yang di sosial media seperti harga cryptocurrency dalam hal ini Bitcoin ya dan Dekacoin ya pasti gitu. Apa kaitannya gitu Mas Ryan? Silakan Mas Ryan. Iya, jadi kita mulainya mungkin dari sedikit saya awali dari yang namanya cryptocurrency ini kan boleh dibilang yang mungkin pertama orang kenal namanya adalah Bitcoin itu sendiri gitu ya. Nah, jadi Bitcoin ini ya lahir di dunia sejak tahun 2008 di mana sebenarnya Bitcoin ini kalau kita membaca dari yang namanya white papernya itu adalah sebuah sistem alat transaksi pembayaran versi baru yang muncul dari ide orang ataupun sekelompok dengan menamai namanya adalah Satoshi ini itu kesal dengan yang namanya tindakan-tindakan dari negara bahkan tahun 2008 tuh sedang krisis gitu ya. Itu karena tindakan-tindakan nyetak uang sembarangan, karena bisa untuk menginflasikan dengan gampang, bisa berbagai macam dengan namanya dolar dan lain sebagainya. Maka kayaknya berpikir kalau kembali ke zaman emas seperti dulu, bahwa siapapun itu tidak bisa mencetak dengan sembarangan, asik nih. Ini adalah sistem ekonomi modern yang mungkin harus dilakukan. Tapi kan kita sudah tidak mungkin kembali ke emas. Kenapa? Emas itu kan 1 kilo emas sangat berat, kecil gitu ya. Nah, itu kan artinya tidak mungkin. Akhirnya muncul ide itulah dengan lahir Bitcoin. Bitcoin di dunia ini paling banyak totalnya 21 juta. Nah, dan hari ini sudah berada di level 18 juta. Nah, tapi kalau orang bilang 18 ke 21 juta tinggal dikit lagi loh Ren. Kalau dihitung-hitung sih adalah 1 abad lagi. Karena ada mekanismenya sampai bagaimana agar Bitcoin ini terdistribusi, ada di pasar secara penuh. Nah, jadi pada saat ini kalau boleh dibilang ada satu kata kunci yang harus kita ketahui bahwa Bitcoin dan teman-temannya ini adalah konsep dari sistem keuangan bisa jadi. Yang kedua, konsep digitalisasi kepemilikan bisa jadi itu secara terdesentralisasi. Artinya adalah tidak ada satupun yang bisa mengatur.
Jadi dia akan bergerak dengan demand and supply. Jadi kalau tidak ada yang mengatur, maka benar-benar murni permintaan dan penawaran. Loh Ryan, sebentar. Kalau ada terdesentralisasi, ada contoh nggak tersentralisasi? Loh itu uang kertas kita. Loh, betul. Nah, lalu bilang gini, loh kalau memang sekarang tersentralisasi, memang ada yang ngatur. Oh ya jelas pasti diatur. Suku bunga acuan ada yang ngatur, peredaran uang diatur, ada kebijakan moneter dan fiskal diatur. Ya itu semua adalah aturan. Nah, oleh karena itulah ketika bicara terdesentralisasi dan ada orang besar di dunia seperti Mr. Pom-Pom dunia namanya adalah Elon Musk, dia itu melakukan suatu justifikasi, orang bisa terpengaruh sehingga buy dan sell-nya, demand and supply-nya bisa langsung bergejolak akibat satu orang melakukan suatu pernyataan. Karena apa? Karena desentralisasi itu tidak bisa diatur. Kalau misalnya saham itu kan misal gini di Indonesia, saham Bursa Efek Indonesia ada namanya batas naik, batas turun. Jadi begitu dia naik, tiba-tiba bisa berhenti dulu perdagangannya. Market halting. Kalau turun juga ada market halting gitu ya, market break. Nah, itu ada. Kenapa? Karena sentralisasi diatur oleh Bursa Efek Indonesia. Tapi sistem dasar daripada blockchain dan cryptocurrency ini itu dasarnya lahir dari kemuakan sentralisasi berubah menjadi desentralisasi yang di dalam cryptocurrency ini lahir berbagai macam wujud. Wujud sistem keuangan, wujud alat pembayaran, alat kepemilikan, alat bukti daripada sesuatu, ownership, ada alat bukti untuk melakukan verifikasi, semua ada di sana. Yang ada totalnya 5 ribuan koin ini berbagai macam penjelmaannya dari satu koin bernama Bitcoin itu jadi banyak sekali yang mengikuti, tapi desentralisasi. Sehingga boleh dibilang siapapun bisa mempengaruhi pasar. Karena apa? Karena benar-benar hanya murni dari beli dan jual. Buy dan sell. Buy banyak berarti naik, sell banyak berarti turun. Saya ditahan dulu penjelasannya karena kita ingin membahas saya katakan situasi alam budaya yang karena latar belakang ya orang kuat ya dengan enak yang kuat lalu kemudian ada Mr. Popong jadi Mas Ryan tadi juga seperti itu yang memberikan pernyataan sebelumnya siapa dia dan ada apa dengan dia itu pengaruhnya apakah karena aset yang sedemikian besar sehingga kemudian tindakan pernyataan ini bisa mempengaruhi pasar. Kita bahas nanti di sesi berikutnya semakin ke depan bersama dengan kami membahas mengenai resiko keuangan tertinggi cryptocurrency yang dalam sekarang kepada kita semuanya berkaitan dengan yang sekarang ini sedang ngetren ya Will ya resiko keuangan tertinggi cryptocurrency dan kita undang dulu sebagai kita bergabung silakan boleh disampaikan pertanyaan kepada Smart kita undang supaya Smart juga semakin cerdas di dalam investasi silakan ya silakan Smart Listeners Anda bisa mengirimkan ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959 atau juga bisa komentar di YouTube channel kami. Apakah Anda tertarik dengan cryptocurrency seperti contohnya Bitcoin? Kalau orang tertarik nggak? Enggak. Kenapa? Saya awalnya tertarik ya, tapi pas baca tentang risikonya, kemudian juga karena harganya turun, langsung mundur. Iya. Ya itu terutama karena risiko sih ya. Jadi kan ini sudah mulai disandingkan dan banyak dibahas dalam webinar-webinar kan investasi cryptocurrency dengan investasi saham. Jadi kita tanya nih kepada semua Anda tuh tertarik nggak sih berinvestasi cryptocurrency ya contohnya kayak Bitcoin ya dan turunannya lah kira-kira seperti itu. Ya dengan berbagai tawaran yang katanya kalau satu koin itu bisa seharga 80 juta sampai dengan 200 juta. Siapa yang bergila? Tapi begitu turun dan habis. Jadi silakan Anda boleh kasih komentar ya. Karena menjadi perbincangan yang seru di mana-mana. Setiap kali ketemu sama teman-teman lagi kumpul lagi ngomongin cryptocurrency. Ngomongnya Bitcoin. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Dengan tadi penjelasan dari Mas Ryan, ini kita perlu dibukakan dengan sangat detail sebenarnya resiko yang terjadi di balik kenapa. Tadi saya sempat tanya ya Mas Ryan, sebenarnya apa artinya yang
latar belakangi sehingga Elon Musk ini bisa mengatakan karena memang aset dia yang terbesar tertinggi di dunia, yang kotor di dunia saham, sehingga begitu memberikan pengaruh gerak geriknya, tingkah lakunya, tindakan dan kata-katanya bisa mengubah kondisi pasar. Iya, jadi sebenarnya kalau kita mengetahui yang namanya konsep desentralisasi ini, artinya sebenarnya adalah yang menang adalah yang besar. Jadi di sini kita harus tahu kata kuncinya akan kembali seperti zaman dulu ketika kita di hutan, maka ada yang namanya raja hutan gitu ya. Jadi siapa yang akan jadi raja hutan ya siapa gitu ya yang kuat lah gitu. Nah, dalam kehidupan modern ini sebenarnya siapa yang akan menjadi yang terkuat? Sebenarnya jawabannya menurut saya pribadi ya, itu ada 3 yang melandasi dalam sektor keuangan dia bisa menggerakkan harga. Yang pertama adalah punya uang yang sangat banyak. Yang kedua adalah dia punya barang yang sangat banyak. Atas barang yang dia mau angkat atau yang mau dia jatuhkan tentunya ya. Yang ketiga adalah dia punya masa yang sangat banyak. Jadi sama seperti ketika kita membahas bahwa mungkin pernah ingat tanya saya siapa bandar saham, maka saya bilang bandar saham itu ada 3. Nah, bedanya kalau bandar saham itu sebenarnya sesuatu yang tidak diperbolehkan, karena sudah ada yang mengatakan bahwa itu adalah terlarang. Tapi kalau di cryptocurrency, karena ini sifatnya desentralisasi, di mana aturannya hanya adalah beli dan jual, maka itu tidak ada yang mengatur siapa yang akan menjadi bandarnya. Siapa yang lebih kuat silakan maju ke depan. Seru toh? Jadi kalau buat petarung ini jadi seru, adrenalin rush gitu ya, karena saya punya masa yang banyak, tapi saya ada di koin yang tidak terlalu besar, saya bisa menggerakkan suatu voting gitu ya. Nah, itulah yang terjadi ketika Elon Musk mengatakan Doge gitu ya, maka ada orang memiliki suatu pandangan bahwa Doge ini adalah sesuatu yang dia rekomendasikan gitu. Jadi disikat. Nah, tapi siapakah yang akan melarang Elon Musk untuk mengomongin mengenai Doge? Tidak ada. Tidak ada badan regulator mana. Pada akhirnya kan masyarakat ini belakangan ini dalam 2-3 hari terakhir ini kan yang menghujat si Elon Musk sendiri untuk lu berhenti deh, lu jangan ngomong-ngomong kripto lagi, lu salah ngomong dikit barangnya jadi kemana-mana. Nah, tapi kita tidak pernah tahu ternyata Elon Musk tiba-tiba dia melakukan suatu tindakan yang sebaliknya atas koin yang dia maksud, kan kita nggak tahu. Misal ketika dia pertama kali, kita ngomongnya ini skenario yang kita baca yang anggap aja ini adalah omongan yang salah gitu ya. Ketika dia mau mengatakan, oke, saya akan menggunakan Bitcoin, ternyata dia sudah melakukan konsep pembelian akumulasi Bitcoin terlebih dahulu. Lalu setelah dia mengatakan Bitcoin, maka harga Bitcoin sempat naik dengan sangat tinggi. Lalu setelah itu dia mengatakan bahwa ini juga saatnya sudah terlalu tinggi, maka lebih baik saya jual, maka semua akan turun seperti kemarin. Nah, itu kan akhirnya dia mendapatkan keuntungan atas suatu voting yang dia lakukan, karena di sini hanya benar-benar buy dan sell tanpa ada yang bisa menginterrupt harganya bisa turun sampai sejauh mana. Dan tidak ada yang bisa menginterrupt ketika harga naik sejauh sampai mana juga loh. Jadi 2 sisi ini yang terjadi benar-benar demand and supply itu langsung tabrakan di dalam satu tempat. Beberapa waktu yang lalu kita sebenarnya dengan perbincangan diskusi perlu ada larangan kah, ada aturan kah, enggak. Kalau saya menyusuri gitu ya, direktur investasi bahkan di negara Cina aja ibaratkan sesuatu resikonya bisa sangat berbahaya sebenarnya. Iya. Sebenarnya resiko yang berbahaya buat negara itu sudah apa mas? Adalah penambang mandiri kan? Iya. Nah, repotnya adalah bila Anda mau mempelajari cryptocurrency dengan benar, maka Anda harus punya sedikit pengetahuan keuangan. Anda mesti punya sedikit pengetahuan teknologi dan sistem komputansi. Dan repotnya Anda mesti mengerti sedikit mengenai legal ataupun hukum. Jadi Anda mesti punya 3 dalam pemahaman ini. Contoh sederhana, kita akan ambil kenapa bank sentral itu merasa tidak suka ada yang namanya cryptocurrency. Karena cryptocurrency itu bisa dibuka dengan sangat anonim, tidak perlu lapor kepada siapapun melalui sebuah handphone. Dan bisa dijadikan suatu alat transfer uang. Dan bisa dilakukan antara saya langsung dengan Mbak Ola tanpa
pemerintah tahu bahwa Mbak Ola punya koinnya, Ryan mau beli. Berarti ada suatu blind spot yang pemerintah tidak bisa awasi. Maka bisa terjadi hal-hal transaksi yang besar tanpa pemerintah tahu. Bisa repot dong. Satu, pajaknya dia nggak dapat, nggak kekutip pajak. Yang kedua, bisa jadi kalau untuk perdagangan ilegal. Bisa jadi untuk sarana cuci uang. Berarti hal ini menjadi sesuatu yang sangat ditakutkan. Gitu loh. Nah, itu kalau kita bicara dalam sudut pandang yang mungkin negatif gitu ya. Nah, tapi kalau pertanyaan dibalik, oke Ryan, kalau gitu berarti semua negara akan tidak mau menerima hal yang namanya kripto? Belum tentu. Buat negara-negara yang hari ini sudah kehabisan akal, bagaimana membuat negaranya menjadi bertumbuh? Biasanya adalah terjadi pada negara-negara stagflasi kepada deflasi. Maka sebenarnya ini adalah momentum buat negara itu pura-pura tutup mata dan dia melegalisasi yang namanya cryptocurrency untuk ada di negara mereka. Maka secara otomatis banyak developer dari kripto yang datang ke negara tersebut membangun sebuah kerajaan kripto di sana sehingga terjadi suatu transaksi uang yang masuk di negara tersebut bisa bergulir kembali ekonominya. Betul nggak? Jadi selalu ada pedang bermata dua. Nah, makanya ketika tadi ditanyakan mengenai kenapa negara jadi melarang, negara seperti Cina pasti melarang. Kenapa? Karena negara lagi ngegas dia. Dia negara terdepan untuk cadangan devisa, bos. Kalau perlu setiap inci dan setiap jengkal daripada kantong orang-orang yang ada di negara itu dia tahu. Berarti kata kuncinya adalah menurut saya pribadi ya, saya bukannya orang ngerti ekonomi dan keuangan, sama sekali jauh lah, tidak ahli sama sekali. Kata kuncinya sebenarnya negaranya lagi gimana? Kalau negaranya lagi sangat ngebut, masih ada pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduknya masih ada, kemungkinan agak sulit untuk menyetujui adanya kripto. Kemungkinan besar dia harus berteman dengan cara yang lain. Mungkin dia bikinkan tali kekangnya lah. Tapi kita belum tahu sejauh itu. Tapi kalau buat negara-negara yang sudah kehabisan akal untuk bisa mengembangkan negaranya, karena dia stagflasi to deflasi, apalagi sebelum corona sudah terjadi demikian, betul, dan penduduknya itu sudah turun banget, orang-orang di sana sudah nggak kepingin bikin anak, maka sudah dapat dipastikan ini adalah momentum dia untuk mendapatkan money inflow ke negara itu. Mas Ryan dan juga Winnie kalau tadi Mas spot itu memang luas banget kontrol bisa langsung aku kebayang ini Mas berarti kalau misalnya bukan pajak ada transaksi yang besar misalnya pajak ini orang bisa menjadi risiko ada transaksi gelap ya atau juga mungkin transaksi barang-barang barang ini juga kali ya Mas yang dipakai mereka-mereka yang diselancar di Bitcoin ya Mas Ryan ya yang ini bisa oleh yang Bang atau harus gitu ya kalau ada transaksi dan sebagainya nggak sih ini juga yang jadi takutan banyak negara termasuk Indonesia gitu nggak sih Mas Ryan? Iya, jangankan kita jauh-jauh ngomong dengan kata-kata cryptocurrency ya. Kalau saya cuma bilang tiba-tiba gini, Mbak Ola buat jasa yang kemarin saya bayar pakai 1 kilo emas ya Mbak. Oh iya, udah saya tinggal kasih 1 kilo emas, blok saya kasih ke Mbak Ola, udah selesai. Tidak ada yang bisa mengakui pendapatan dari pajak pendapatannya yang saya kirimkan 1 kilo emas karena hanya saya dan Mbak Ola yang tahu. Lalu bagaimana? Nah, jangankan ngomong jauh-jauh yang kripto lah, yang emas itu. Ya kan saya bilang, loh, emasnya kemana, Ren? Sorry, hilang kemarin di jalan. Bisa ngaku-ngaku hilang. Betul. Ya, teman-teman, kita masih di Smart Market Insight, masih membahas tentang risiko keuangan tinggi cryptocurrency. Silahkan untuk Anda yang berkomentar di line WhatsApp kami 0812 11 12 959 atau juga untuk kami yang sedang live ya saat ini ya. Apakah Anda tertarik dengan investasi cryptocurrency seperti Bitcoin, sebagai mana ya? Dengan disebutkan transaksinya itu tidak bisa dipantau bahkan oleh negara. Tadi kan juga disebutkan juga masalah risiko yang begitu tinggi. Sebenarnya partisipasi risiko yang mungkin menjadi pertanyaan yang mendasar ya. Artinya dalam waktu benar nggak Mas? Iya, sebenarnya bicara mengenai keamanan, maka
Bitcoin dan kripto ini adalah tingkat keamanan tertinggi dari sebuah sistem penyimpanan data. Tapi kalau kita gesernya dari naik turunnya harga, maka itu menjadi sesuatu yang memiliki volatility tinggi. Jadi, kalau misalnya kita mengukur dari pergerakan harga Bitcoin dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2021, dan kita rata-ratakan pergerakan harga Bitcoin setiap tahun, maka Bitcoin itu sebenarnya hampir dapat kita pastikan rata-rata kenaikan setiap tahun adalah 900%. Artinya kalau Anda punya uang 1 juta, tutup mata saja, tahun depan jadi 9 juta. Tapi ada kejadian di 2014 dan 2018, Bitcoin itu dalam 1 tahun itu turun 75%. Jadi Anda taruh uang 1 juta, uang Anda sisa 250.000. Nah, dan ya itulah yang terjadi efek daripada pergerakan yang dimana kondisinya demand and supply-nya itu benar-benar beradu langsung. Sebenarnya kalau ditanyakan begini, Ryan, kalau kayak gini berarti menjadi suatu yang berisiko. Iya dari harga, tapi risk dan reward-nya itu menurut saya sebanding ya. Kalau Anda memilih dari tahun 2013 sampai 2021 itu kan ada 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 9 tahun. Di mana ada peluang ketika Anda membeli, ada kemungkinan Anda naik 9 kali lipat. Tapi kalau turun, hilang 75%. Rasanya masih risk dan reward-nya sih menurut saya masih lebih besar reward-nya ya. Iya dong. Nah, tapi kalau misalnya dibilang ini menjadi sesuatu yang berbahaya, ya saya malah merasa bahwa sistem penyimpanan data yang dibuat dan verifikasi data yang dibuat oleh blockchain itu sebenarnya merevolusi dari kondisi database yang hari ini kita miliki. Saya pernah deh ngobrol sama Mbak Ola. Mbak Ola, saya kirim email ke Mbak Ola. Mbak Ola, tolong hapus segera ya. Mbak Ola bilang, ya saya hapus. Ternyata Mbak Ola nggak hapus loh. Mbak Ola simpan dan di forward ke Mas William. Berarti Mbak Ola dan Mas William tiba-tiba memiliki data yang sama, padahal saya bilang itu adalah data rahasia saya. Betul nggak? Nah, itulah kelemahan paling fatal dalam dunia digital. Yang mana konsep dari blockchain pada Bitcoin itu tidak dimungkinkan. Jadi ketika sudah ada di Mbak Ola, semua orang tahu loh barangnya ada di Mbak Ola. Ketika Mbak Ola sudah transfer ke pihak lain, semua orang tahu loh ada di Mas William. Nah, jadi apa yang kita harus jelas nih. Kita bicara bahaya itu karena melihat harganya. Oh ya, sebenarnya kan konsepnya ketika semakin banyak orang yang masuk dan join dan berpartisipasi, maka buy dan sell-nya, maka demand and supply-nya akan semakin masuk ke dalam teori pasar persaingan sempurna dong. Nah, pada hari ini itu belum tercapai karena belum semuanya mengadop. Tapi ketika ternyata misal meskipun saya juga nggak tahu ya, ternyata semua orang sudah mayoritas melakukan itu, maka ini akan terjadi pasar persaingan sempurna. Jadi tidak terlalu fluktuatif lagi. Jadi kalau misalnya dibilang gini, Ryan, bukankah Bitcoin sudah cukup lama, Ryan, ada di dunia? Iya, mana lamanya orang baru dari 2008 loh, baru sampai 2008 belum lama-lama banget. Dan bahkan dalam fase Bitcoin sendiri ada namanya halving block, yaitu dia akan menurunkan rewardnya setiap 4 tahun. Itu baru sampai dengan fase ketiga dan masih ada fase selanjutnya sampai dengan 100 tahun ke depan. Jadi sistem yang dibuat ini sebenarnya ini baru sesuatu yang kita sama-sama lihat, masih sangat liar, tidak tahu bisa digunakan untuk apa. Kita sedang perbincangkan gitu. Saya nggak tahu ya, jujur saya jadi tertarik untuk mengetahui ketika Einstein bisa mendapatkan konsep nuklir ya. Nah, saya nggak tahu tuh dulu kayak apa gitu. Tapi saya pingin coba menindaklanjuti dari sudut pandang harga pembentukan bahan bakunya dan lain sebagainya. Saya mau lihat gitu sampai bisa dijadikan ternyata ini cocok untuk jadi suatu energi. Nggak tahu ada yang salah gunakan untuk bom atom kan gitu ya. Nah, itu tuh baru sampai di babak itu gitu, belum sampai dengan pada hari ini. Jadi kita ini berada di dalam babak revolusi dalam keuangan, dalam sistem penyimpanan, dan juga sistemnya bagaimana cara hukum yang mengaturnya.
Jangan-jangan nanti hukum yang mengaturnya juga ada bentuknya dalam bentuk konsep blockchain juga, kita nggak tahu. Nah, itu yang terjadi hari ini. Saya sedang membayangkan ya, karena juga berkaitan dengan cryptocurrency, saya juga bersyukur ada banyak orang yang khawatir ini akan terjadi kalau nggak kontrol, akan kejadian seperti di abad 17 di Belanda yang disebut-sebut kalau dalam kamus Investopedia gitu ya, Mas Ryan, itu tulip mafia. Pada saat itu Belanda kebanjiran permintaan tabungan tulip, ya bahkan sampai bibitnya aja bisa berharga ratusan dolar. Tapi begitu orang udah nggak berminat, yang sama sekali nggak ada harganya sama sekali, orang yang sudah menanamkan duit gitu ya, berinvestasi di situ gitu ya, di bibit bunga tulip ini, ya sudah, begitu selera orang udah nggak ada peminat lagi, orang udah nggak suka, habis harga udah habis gitu. Baik. Saya kebayang kalau begitu ini yang menjadi sangat bahaya begitu orang udah nggak pengen ya, nggak ingin memperdagangkannya. Ini jadi kayak udah nggak ada harganya sama sekali. Bisa kejadian kayak gitu nggak sih, Mas Ryan? Baik, tanpa bermaksud saya mendukung cryptocurrency dan blockchain ya, tapi saya mau coba dudukan begini. Kita harus bisa membedakan apakah barang ini ada fungsinya atau tidak. Kalau kita melihat tulip, saya tidak tahu fungsi bunga tulip apa. Apakah untuk keindahan dan ya sudah, keindahan saja gitu ya, dan saya yakin di abad ke-17 juga belum tahu fungsinya apa. Atau juga kita belakang kita pernah dengar yang namanya janda bolong lah, janda pasti bolong ya. Gelombang cinta ya. Atau whatever lah, atau batu akik lah gitu. Apa fungsionalnya apa? Fungsionalnya ya sudah sampai dengan keindahan estetis. Nah, tapi kalau saya mau coba bawa ya, ide ini saya ingin coba tawarkan kepada Anda. Sebenarnya saya selalu berpikir bahwa kripto dan blockchain ini adalah revolusi dalam bidang keuangan yang juga dalam bidang penyimpanan data dan juga teknologi verifikasi. Itu sama seperti kita pertama kali tahu ada yang namanya ojek tapi pakai argometer. Nah, pada waktu itu berantem semua orang. Wah, itu nggak boleh ya. Opang nggak bisa nih ketemu sama ojol. Wah, ribut, duduk gitu ya. Itu revolusi. Terus ada juga taksi pribadi bisa jadi taksi. Wah, jadi ribut, duduk. Ada juga yang namanya hotel nggak punya hotel, tapi dia operator saja, tapi bisa ada di seluruh dunia. Nah, ingat loh, kejadian-kejadian itu muncul diakibatkan karena suatu defisit yang tinggi atau hal-hal yang momentum pada saat itu bisa menjadikan itu menjadi next trend. Contoh, pada waktu kita sebut merek Airbnb itu mulai, itu didasari dari yang namanya pada tahun-tahun tersebut sedang terjadinya perlambatan ekonomi juga. Orang itu membutuhkan pendapatan baru sehingga ada suatu revolusi muncul. Pada waktu ada si penemunya dari Uber itu kesulitan mencari taksi di New York, dia tweet bahwa kayaknya nih perlunya ada yang namanya tumpangan, dan muncul dan menjadi revolusi dan ternyata disambut. Nah, ketika demand-nya ada, berarti itu akan bisa menjadi revolusi. Nah, jadi kalau saya melihat daripada kripto, sebenarnya kripto itu kan adalah keamanan, revolusi keamanan. Nah, jadi kita harus bisa melihat ini ada utilisasinya loh, bukan estetis, bukan investasi doang. Nah, kalau oke. Soalnya sebenarnya juga sobat yang bergabung, saya masih bersama-sama dengan Willy Darmawan ya, sudah bersiap-siap ingin menjadi penambang kripto tuh ya. Wah, dari awal rombongan, bisa kaya nih Will, bisa segera punya rumah gitu ya, menjadi semangat. Wow, langsung kalau investasi di kripto bisa punya ini, tapi tahan dulu. Kita dapat penjelasan dari Mas Ryan, kira-kira Willy mulai kegambar nggak nih dengan resikonya yang besar banget ya? Gak apa-apa deh. Sudah mulai tergambar ya, tapi ya Ola ya, ini juga banyak juga seperti sebenarnya yang berkomentar katanya tertarik Ola. Coba dibacakan, silakan ya. Dari selamat malam untuk Fernando ya, minat tapi masih bingung. Fernando komentar seperti itu. Kemudian
kemudian juga ada Fauzan, tertarik, nah tertarik aja ini mungkin perlu edukasi yang lebih lanjut kalian. Kemudian juga ada Papa Roni di Jawa Tengah, sebenarnya sangat tertarik kalau melihat profitnya yang itu fantastis. Profit kan? Hanya belum bisa mengelola manajemen risikonya. Kalau melihat grafiknya terjun bebas selama 2 bulan terakhir, naik dolar komentarnya. Oke, nah kita tanyain lagi Mas, tolong Ya. belakang aja deh kalau saya sama Miss. Ya. Tadi kan ada yang mengatakan soal manajemen risiko dan sebagainya. Dan kemudian sebelum jeda, Mas Ryan sempat mengatakan ini kita juga mesti apresiasi ya bahwa kehadiran cryptocurrency dalam hal ini. Jadi contohnya gitu, ini kan sebuah revolusi keamanan gitu. Mas Ryan sejujurnya apa sih keamanan buat negara apa? Kalau ada yang tertarik untuk berinvestasi. Ya. Baik, oke. Bola dan juga Mas William serta Smart Listener, saya sebelum lupa. Jadi sebenarnya saya di 2 minggu yang lalu itu membuat sebuah online course totalnya 12 modul yang saya sempat bagikan. Nah, bila ternyata Smart Listeners mau, saya bisa bagikan kepada Anda yang memang mau belajar bagaimana cara trading. Jadi silahkan bisa kirimkan seperti biasa format nama kepada ke nama, ke alamat email ke Smart FM, silahkan di list ya Mbak Ola ya, siapapun yang mau. Nanti tolong kirimkan ke saya, nanti akan saya invite untuk online course-nya. Saya buat dulu. Ya. Ya. Nama, kemudian kota, usia Anda, kemudian pekerjaan dan orang yang juga ngapa sekarang kan Bapak yang bisa kasih nanti itu dimakan orang tua. Oke. Jadi silakan ya. Oke, sekarang lanjut gini. Jadi kalau kita mau tahu kenapa yang namanya Bitcoin itu dan juga kripto itu memiliki suatu authentication ataupun verifikasi yang sangat baik sebenarnya kalau kita mau tahu sehingga datanya aman. Karena setiap transaksi, misalnya saya melakukan suatu transaksi mengirim uang atau bukan mengirim uang, mengirim koin gitu ya. Kalau uang kan salah ya, mengirim koin. Itu harus ada yang namanya boleh dibilang orang yang melakukan validasi terhadap transaksi tersebut. Nah, validasi transaksi tersebut itu di publik loh, diumumkan. Jadi maksudnya di publik tuh seolah-olah tuh setiap kali ada transaksi yang masuk, itu semua orang itu ditanya, ini bener nih, orang ini transfer uang sekian, transfer koin sekian. Jadi semua akan lihat. Jadi ada provingnya, ada verifikasinya seperti itu. Yaitu yang melakukan verifikasi itu siapa sih, Ryan? Itu yang nambang-nambang koin itulah yang menjadi verifikator atas transaksi kita. Jadi boleh dibilang semakin banyaknya orang yang menambang, maka yang ditransaksikan akan semakin aman. Kenapa? Karena yang meng-cross-check keabsahan transaksi tersebut semakin rame-rame. Jadi dasar itulah yang perlu kita ketahui. Nah, yang kedua, kenapa disebut aman? Misalnya saya sudah kemukakan sama Mbak Ola, kesulitan utamanya dalam digitalisasi adalah ketika saya mengirimkan yang namanya sebuah gambar kepada Mas William. Mas William, saya bilang, Mas William, ini cuma buat Mas William loh. Tolong di-delete ya. Saya tidak pernah tahu. Kenapa? Karena ketika saya kirim ke Mas William, datanya ada satu di saya, data satu ada di Mas William. Jadi 2, Mbak, nama katanya rahasia. Tapi ada 2. Nah, tapi kalau misalnya kita ini yang namanya dalam kehidupan kita sehari-hari, yang namanya kerahasiaan kan gampang. Saya ketika taruh barang beneran, saya taruh ke kantongnya Mas William, nih Mas William ya, nih barangnya. Belum saya taruh, sudah. Semua sudah kita semua sudah yakin bahwa barangnya ada Mas William. Ditambah lebih serunya lagi, Mbak Ola sebagai saksinya ketika saya naruh barang di kantongnya Mas William. Itu kan berarti sah sekali, betul nggak? Nah, di dalam model kripto dan juga blockchain ini, itu sebenarnya ingat nggak tadi waktu ada saya transaksi yang menjadi verifikator adalah seluruh penambang. Nah sama, ketika saya melemparkan sebuah data yang saya kirim ke Mas William, saksi-saksinya itu ada sangat banyak. Sehingga itu tidak bisa, sampai saat ini tidak bisa, sangat mustahil untuk bisa dihack. Coba deh coba kita cari. Ada nggak yang namanya Bitcoin yang dihack? Nggak ada. Adanya adalah dompetnya yang dihack. Jadi bukannya misalnya nih angka saldonya berubah jadi 100.000 jadi 100 juta, itu nggak bisa.
Tapi yang bisa adalah dompetnya dicolong. Diambil, udah kalau dompetnya dicolong ya pasti hilang ya namanya dompet yang diambil. Coba dompetnya kita kalau diambil pasti kita yang akan kelimpungan dong. Nah, jadi betul. Jadi yang kita harus pahami adalah ini adalah suatu revolusi dalam keamanan dan verifikasi data dalam dunia digital. Jadi memang saya kemukakan tadi ketika Anda mau mengenal lebih jauh mengenai kripto, maka Anda tidak bisa hanya mengenal sedikit mengenai keuangan dan juga hukum-hukum pengaturan keuangan yang sudah ada pada saat ini, tapi Anda juga mesti mengerti sistem daripada digitalisasi dan juga IT yang ada. Contoh, sebenarnya konsep daripada kripto itu seperti torrent zaman dulu. Mungkin kalau yang zaman dulu belum tahu itu, aduh, itu torrent air, Mbak. Torrent itu adalah peer-to-peer sharing data. Peer-to-peer sharing data ini sebenarnya diblokir di semua tempat. Karena ini biasanya sharing data bajakan, mulai dari software, mulai dari lagu, mulai dari buku, sampai film porno itu di sana. Tapi sampai hari ini tidak ada yang bisa menghentikan kan? Nah, jadi kalau ada orang yang berpikir bahwa konsep dari kripto ini akan bisa dihentikan kalau dia ilegalkan secara kompak seluruh negara, itu tidak bisa mati loh. Terbukti dari yang namanya pembajakan atas video, pembajakan atas buku, pembajakan atas software, sampai hari ini masih bisa kita akses. Kalau nggak percaya, pergi aja ke toko-toko software bajakan tuh, masih ada. Jadi ini mesti dipikirkan dan diambil tindakan serius. Dilarang akan merugikan seluruh pihak. Kalau dibikin aturan akhirnya merusak daripada konsep desentralisasinya, ini susah nih. Kalau dilarang akan masuk ke daerah ilegal dan merugikan semua pihak. Kalau nanti ini diatur, lah kan desentralisasi kan adalah demand supply lah. Ini serunya gitu loh. Jadi Anda ini sebenarnya bersyukur hidup di dalam era terjadinya revolusi dalam tiga bagian sekaligus seperti itu. Dan verifikasi, ya. Secara simpel kalau orang lagi cita-cita Ya. pokoknya saya suka tadi juga sama profitnya itu 9 kali lipat, Bu. Begini, yang namanya membeli sesuatu tapi Anda nggak ngerti, sebenarnya Anda ini bukan invest, tapi Anda ini judi. Jadi sebenarnya Anda lagi judi, oke, nggak apa-apa. Nah, tapi jadilah seorang penjudi yang agak pintar dikit. Kalau Anda tahu, Anda bisa melipat gandakan uang 1 menjadi 9. Lah, ya jangan semua uang Anda ditaruh di sana untuk 1 menjadi 9. Kenapa? Kan Anda sudah tebak-tebakan karena Anda nggak ngerti. Iya, misalnya punya uang 10 ya taruh 1 di sini. Kenapa? Karena 1 ini bisa jadi 9, uang Anda tetap 9. Iya dong. Kan uangnya 10. Yang 1 ini katanya bisa menjadi 9. Kalau ternyata tidak jadi, kan Anda kehilangan 1 doang. Anda masih punya 9. Jadi, jadilah orang yang bisa mengatur resiko itu. Kalau saya ini tidak pernah orang yang suka menolak akan teknologi ataupun inovasi. Kenapa? Kita tolak dan tolak, akhirnya kita bisa terlibas loh. Saya pernah cerita, mungkin saya lupa. Papa saya itu kan orang fotografi analog, selalu bertahan dengan fotografi analog. Gak bisa juga tuh, akhirnya jadi digital juga tuh, mau tidak mau lewat akan suatu kondisi yang terdisrupt. Ini disruptif. Kalau tidak bisa mulai mencoba belajar, anda nggak akan, nanti akhirnya terjadi sesuatu yang besar, Anda akan ketinggalan zaman, Anda akan menjadi Brontosaurus, Petrodactyl, Tyrannosaurus. tapi sebenarnya edukasi lengkap ya informasinya tentang alur kenapa apa pengaruh dari
Mama sendiri terhadap pergerakan nilai jual dari Bitcoin ini sendiri yang dalam beberapa hari ini mungkin drastis juga gitu ya. Udah naik, Mbak. Udah naik. Turun naik. Oke, kita selalu Mas Ryan tawarkan bagi Anda yang ingin belajar Silakan. Trading kripto loh. trading kripto, pelajarannya seperti apa? Koreksi, kirimkan nama Anda. Ya, saya ulang, kirim nama Anda dan usia, pekerjaan dan alamat yang diberikan dari Mas Ryan ya. Yes, oke, silakan. Seperti apa? Tapi minggu depan kita jumpa kembali dan kita simpan rapi di YouTube channel Smart FM. Anda bisa ulang kami pamit ya. Saya Lanur Lija. Saya William Darmawan. Dan saya Ryan Filbert. Kami bertiga mengucapkan terima kasih. Selamat berinvestasi dan sampai jumpa. Selamat malam. Dadah. Thank you Mbak Ola, thank you Mas William. Ya. Ya, dadah. Halo. Terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.